Squad Showdown di minggu keempat. Final rematch antara RRQ Kazu versi EVOS Divine, skor sementara 1-0. 1 untuk EVOS Divine dan 0 untuk RRQ Kazu. Bisakah mereka mengejar ketertinggalan atau EVOS bisa membulatkan angka menjadi 2-0? Nah, ini dia. Teleport sudah digunakan, mundur ke belakang, tapi apa yang terjadi? Rasya terkikis darahnya, agak berbahaya, agak fatal. Oh my god, 1 lawan 2 bukanlah hal yang mudah. Membuat Ray harus terculik terlebih dahulu. Rasya bersama dengan Abai di sini harus menjaga posisinya, tapi Maal, awas, bakal berjumpa dengan lawannya sesaat lagi. 2 orang setidaknya udah ada di angle-nya seorang Maal, tapi bakal coba di-cover dengan baik oleh Abai dan juga Azriel. Tarik ke arah bawah. Dan udah ada seorang Rasya juga di grounding yang sama, tapi kita bisa lihat gimana Deus kontribusi grenade-nya sangat on point. Mendapatkan Rasya dan udah kandas. Harusnya kan kemenangan dari EVOS menjadi sangat low karena posisinya tadi udah menjadi 4 melawan 2. Ya, dimulai ketika Azriel dan Abai fokus ke arah kanan mereka, mau coba nangkep siapapun yang keluar ke arah kiri dari EVOS Divine itu. Tadi ada 2 player sebenarnya, ada Ray sama Rasya. Benar. Entah memang 2 player itu coba tarik mundur lagi menggunakan portal, cukup sangat sekarat, bahkan itu 1 hit itu bisa terjatuh seorang Abai tadi. Entah apa miss yang terjadi, Casey-nya tadi agak ke delay beberapa lama, si Azriel sampai akhirnya memang terjatuh juga Ray-nya dan bisa di-Casey-in lagi si Abainya tadi ya. Iya. Rasyahnya muter jauh, peperangan di bagian tengah. Kena A124 ternyata masih sangat kuat juga player dari RRQ Kazu. Berada di Zipway kita kali ini. 1-0 dari RRQ Kazu. Akankah diperbanyak oleh mereka menjadi 6 lebih dahulu? Atau 6 selanjutnya akan didapatkan oleh EVOS Divine? Cukup sabar kalian 2 player, Abai dan juga Azriel. Sementara itu hal yang sama juga dilakukan Kochel dan juga Abax, cukup berani dia. 4 putus itu Casey-nya, berbahaya sebenarnya. Namun Azriel harus menunda pergerakan di mana terkena Trail of Battle. Dan lagi-lagi lemparan granat Dutch buat 1 player sekarat dan diteruskan oleh seorang Maal tentunya. Ada Kochel berhadapan dengan seorang Azriel, cukup berani kali ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Kochel? Rasya datang dari arah belakang, sudah berhasil menjatuhkan seorang Abai juga. Bagi depan sana Azriel kali ini berhadapan dengan 1 player, berhasil mendapatkan headshot, namun Azriel pun terjatuh. Tersisa 2 player. Itu dia, 2 lawan 2. Ada Maal pun terdown. Sisa sendiri saja. 1 poin pertama EVOS Divine. Wah, fatal banget sih. Maksud gua tadi EVOS main apinya udah nggak tanggung-tanggung tuh. Abax maju ke depan tanpa Casey itu. Parah banget itu. Butuh lebih dari sekedar nyali itu. Iya. Ya kan, tapi gimana jawaban dari RRQ lumayan gue pertanyakan tadi. Pas momen Azriel muter balik badan ke belakang dengan posisi nge-reload, yang padahal dia bisa tetap stay di situ aja sambil reload. Itu dia masih bisa punya upaya trading lagi. Gue ngerti, dia tadi habis nge-pick, kena beberapa, mau reload. Tapi nggak perlu balik badan dan menghindar ke compound, stay di situ aja sebenarnya dengan damage mini Uzi. Masih possible untuk fight back sebenarnya. Dan itu adalah momen dari letak kekalahan RRQ. Dan kita lanjut ke map selanjutnya. Masih belum selesai aksi dari Grenade Dudes, tapi Ray kali ini memberikan perlawanan dan di jump Abax. Dudes di jump shot Abax, adik-adik. Itu dia lemparan Trail of Battle. Abax ya berada masuk ke bagian dalam, dia dari atas itu tadi coba untuk mengepung 3 player itu. Masalahnya Azriel terjatuh duluan. Entah dia cooldown atau tidak, tadi kita nggak lihat. Kalaupun nggak cooldown kan bisa backup, kalau nggak jatuh ya, kalau nggak ternakat itu bisa backup si Abai. 2 player sudah terjatuh, sisa 1 susah banget. Maalnya juga ketangkap ternyata di tempat yang berbeda. 2 sama kali ini sangat panas. Pertandingan yang sangat panas pada hari ini yang sedang kita saksikan. Ada 2 player, Azriel dan Abai akan berhadapan dengan seorang Abax juga Kochel tentunya. Sangat berani antara rusher kedua tim ini. 1 buah granat lempar ke bagian depan sana, belum mengenai siapapun. Azriel terkena HP-nya sedikit. Coba untuk tarik mundur lagi, terus melakukan follow up. Rasya berpindah ke sisi kiri, tertangkap sudah. Tersisa 65 saja, namun Santino-nya buat Rasya kembali ke posisi sebelumnya.
Bayi berada di bagian atas, namun Kocel berhasil diledakkan oleh seorang dude. Nah. Apex tertangkap. Ray sendiri saja, Ray masih coba untuk berjuang, namun kali berhasil dibuat terjatuh. Rasya tersisa sendiri. Mini Uzi sudah ada di tangan. Gimana caranya harus berhadapan dengan 4 player dari tim RRQ Kazu. Sudah ada di bagian bawah satu player. Sudah kelihatan juga dan berhasil dilakukan. Menangkap satu player dari tim RRQ, namun Azril begitu tangguh untuk menghadapi Rasya. Nah, itu adalah apa yang gue sampaikan tadi seputar Mini Uzi ya. Kayak kalau tadi kita lihat gimana Abai ngabisin magazine Mini Uzi tanpa ditahan, tanpa harus di reload dulu. Gak apa-apa, geber aja Mini Uzi itu. Karena emang damage-nya masih bisa bakal nge-spray ke target gitu. Dan itu yang terjadi ketika lu bisa ngerti memaksimalkan senjata Mini Uzi. Itu satu. Tapi yang kedua, momen dimana tadi Rasya udah dapet posisinya Maal. Sayang banget Rasya nggak sempet memberikan tembakan, malah Maal duluan yang memberikan tembakan. Itu yang jadi anti klimaks. Itu sayang banget. Banget Rasyanya tadi. Yap. So, kita lanjut ke arah Rushtown. Kali ini kita bisa lihat udah sama-sama ada di atas. Coba lempar, jual beli serangan, jual beli grenade kali ini. Tapi Azril kehilangan setengah darahnya. Menuju ke arah Azril kali ini. Azril udah lumayan kekurung. Agak fatal. Dan Abai sekarang bermain api. Giliran Abai bermain api. Dapat satu, tapi tukar satu. Turun ke bawah Abaxnya. Cukup sekarat. Dan Azril masih bisa memberikan pertolongan. Dudes juga bisa menculik player dari EVOS Divine kali ini. Bakal dicari juga sama Rasya. Oke, nggak dalam jarak pantau dari seorang Rasya. Ketangkap. Kepit jatuhnya Rasya di situnya. Dan ini dia perlawanan lanjutan dari RRQ Kazu. Itu berani banget ya, Abainya sendirian ke depan sana. Posisi dia di tengah-tengah dua player tadi. Iya. Ke in-game-nya sesaat lagi Survivors Free Fire Squad Showdown di minggu keempat. Final rematch antara RRQ Kazu versi EVOS Divine. Skor sementara 1-0. 1 untuk EVOS Divine dan 0 untuk RRQ Kazu. Bisakah mereka mengejar ketertinggalan atau EVOS bisa membulatkan angka menjadi 2-0? Nah, ini dia. Teleport sudah digunakan, mundur ke belakang. Tapi apa yang terjadi? Rasya terkikis darahnya. Agak berbahaya, agak fatal. Oh my god, 1 lawan 2. Bukanlah hal yang mudah membuat Ray harus terculik terlebih dahulu. Rasya bersama dengan Abai di sini harus menjaga posisinya. Tapi Maal, awas, bakal berjumpa dengan lawannya sesaat lagi. 2 orang setidaknya udah ada di angle-nya seorang Maal, tapi bakal coba di-cover dengan baik oleh Abai dan juga Azril. Tarik ke arah bawah. Dan udah ada seorang Rasya juga di round yang sama. Tapi kita bisa lihat gimana Deus kontribusi grenade-nya sangat on point. Mendapatkan Rasya. Dan udah kandas. Harusnya kans kemenangan dari EVOS menjadi sangat low. Karena posisinya tadi udah menjadi 4 melawan 2. Ya, dimulai ketika Azril dan Abai fokus ke arah kanan mereka, mau coba nangkep siapapun yang keluar ke arah kiri dari EVOS Divine itu. Tadi ada 2 player sebenarnya, ada Ray sama Rasya. Benar. Entah memang 2 player itu coba tarik mundur lagi menggunakan portal, cukup sangat sekarat, bahkan itu 1 hit itu bisa terjatuh seorang Abai tadi. Entah apa miss yang terjadi, Casey-nya tadi agak ke delay beberapa lama si Azril sampai akhirnya memang terjatuh juga Ray-nya dan bisa di-casey-in lagi si Abainya tadi ya. Iya. Rasyanya muter jauh peperangan di bagian tengah. Kena A124 ternyata masih sangat kuat juga player dari RRQ Kazu. Berada di Zipway kita kali ini. 1-0 dari RRQ Kazu. Akankah diperbanyak oleh mereka menjadi 6 lebih dahulu? Atau 6 selanjutnya akan didapatkan oleh EVOS Divine. Cukup sabar kalian 2 player, Abai dan juga Azril. Sementara itu hal yang sama juga dilakukan Kocel dan juga Abax. Cukup berani dia. 4 putus itu Casey-nya, berbahaya sebenarnya. Namun Azril harus menunda pergerakan di mana terkena Trial of Battle. Dan lagi-lagi lemparan granat Dutch buat 1 player sekarat dan diteruskan oleh seorang Maal. Tentunya ada Kocel berhadapan dengan seorang Azril. Cukup berani kali ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Kocel? Rasya datang dari arah belakang. Sudah berhasil menjatuhkan seorang Abai juga. Bagi depan sana Azril kali ini berhadapan dengan 1 player berhasil mendapatkan headshot. Namun Azril pun terjatuh. Tersisa 2 player. Itu dia 2 lawan 2. Ada Maal pun terlockdown. Sisa sendiri saja. 1 poin pertama EVOS Divine. Wah, fatal banget sih. Maksud gua tadi EVOS main apinya udah nggak tanggung-tanggung tuh. Abax maju ke depan tanpa Casey itu. Parah banget itu. Butuh lebih dari sekedar nyali itu. Iya. Ya kan, tapi gimana
jawaban dari RRQ lumayan gue pertanyakan tadi. Pas momen Azril muter balik badan ke belakang dengan posisi nge-reload, yang padahal dia bisa tetap stay di situ aja sambil reload. Itu dia masih bisa punya upaya trading lagi. Gue ngerti, dia tadi habis nge-pick, kena beberapa, mau reload. Tapi nggak perlu balik badan dan menghindar ke compound, stay di situ aja sebenarnya dengan damage mini Uzi. Masih possible untuk fight back sebenarnya. Dan itu adalah momen dari letak kekalahan RRQ. Dan kita lanjut ke map selanjutnya. Masih belum selesai aksi dari Grenade Dudes, tapi Ray kali ini memberikan perlawanan dan di jump shot Abax. Dudes di jump shot Abax, adik-adik. Itu dia lemparan Thrill of Battle. Abaxnya berada masuk ke bagian dalam, dia dari atas itu tadi coba untuk mengepung 3 player itu. Masalahnya Azril terjatuh duluan. Entah dia cooldown atau tidak tadi kita nggak lihat. Kalaupun nggak cooldown kan bisa backup, kalau nggak jatuh ya, kalau nggak ternakat itu bisa backup si Abai. 2 player sudah terjatuh, sisa 1 susah banget. Maalnya juga ketangkap ternyata di tempat yang berbeda. 2 sama kali ini sangat panas. Pertandingan yang sangat panas pada hari ini yang sedang kita saksikan. Ada 2 player, Azril dan Abai akan berhadapan dengan seorang Abax juga Kocel tentunya. Sangat berani antara rusher kedua tim ini. Satu buah granat lempar ke bagian depan sana, belum mengenai siapapun. Azril terkena HP-nya sedikit. Coba untuk tarik mundur lagi. Terus melakukan follow up. Rasya berpindah ke sisi kiri, tertangkap sudah. Tersisa 65 saja, namun Santino-nya buat Rasya kembali ke posisi sebelumnya. Bayi berada di bagian atas, namun Kocel berhasil diledakkan oleh seorang Dudes. Abax tertangkap. Ray sendiri saja, Ray masih coba untuk berjuang, namun kali berhasil dibuat terjatuh. Rasya tersisa sendiri. Mini Uzi sudah ada di tangan. Gimana caranya harus berhadapan dengan 4 player dari tim RRQ. Kazu sudah ada di bagian bawah, 1 player sudah kelihatan juga. Ini berhasil dilakukan, menangkap 1 player dari tim RRQ. Namun Azril begitu tangguh untuk menghadapi Rasya. Nah, itu adalah apa yang gue sampaikan tadi seputar mini Uzi ya. Kayak kalau tadi kita lihat gimana Abai ngabisin magazine mini Uzi tanpa ditahan, tanpa harus di reload dulu. Gak apa-apa, geber aja mini Uzi itu. Karena emang damage-nya masih bisa bakal nge-spray ke target gitu. Dan itu yang terjadi ketika lu bisa ngerti memaksimalkan senjata mini Uzi. Itu satu. Tapi yang kedua, momen dimana tadi Rasya udah dapet posisinya Maal. Sayang banget Rasya nggak sempet memberikan tembakan, malah Maal duluan yang memberikan tembakan. Itu yang jadi anti klimaks. Itu sayang banget. Banget Rasyanya tadi. Yap. So, kita lanjut ke arah Rustown. Kali ini kita bisa lihat udah sama-sama ada di atas. Coba lempar jual beli serangan, jual beli grenade kali ini, tapi Azril kehilangan setengah darahnya. Menuju ke arah Azril kali ini. Azril udah lumayan kekurung. Agak fatal. Dan Abai sekarang bermain api. Giliran Abai bermain api, dapat satu, tapi tukar 1. Turun ke bawah Abaxnya. Cukup sekarat, dan Azril masih bisa memberikan pertolongan. Dudes juga bisa menculik player dari Force Divine kali ini. Bakal dicari juga sama Rasya. Oke, nggak dalam jarak pantau dari seorang Rasya. Ketangkap. Kebait jatuhnya Rasya di situnya, dan ini dia perlawanan lanjutan dari RRQ Kazu. Itu berani banget ya, Abainya sendirian ke depan sana, posisi dia di tengah-tengah 2 player tadi. Sampai akhirnya memang terjatuh lawannya, tapi dia terjatuh juga. Situasi memungkinkan Azril datang ke sana coba untuk di-revive Rasyanya. Itu yang aku bilang tadi. Kalau momen 1 lawan 1 Maal Rasya, bisa Maal itu sebenarnya menjatuhkan. Nah, itu yang tidak kita lihat di game pertama tadi. Akhirnya terjadi di game kedua ini beberapa kali. Kayak di match side tadi, Rasyanya harus pakai Santino menghindari Maal. Sampai akhirnya Rasya ketahuan udah stay di sana aja. Mungkin juga sudah tahu Maal ini siapa, orangnya diem aja di sana. Biasanya posisi dari sniper tuh kayak gitu. Betul. Dari jauh untuk memberikan damage bantuan ke teman-temannya. Dan Abax Kocel berbahaya kali ini. Apa yang dilakukan oleh seorang Abax di bagian depan, sudah saling tembak kali ini. Ada flash freeze juga bakal dilempar ke bagian depan sana antara 2 player ini. Apa yang bermain granat? Apa yang terjatuh, tersisa Azril, namun Azril masih bisa menjatuhkan. Revive Tifa dilakukan, langsung dikesin. Sayang, 2 player harus terjatuh dari tim EVOS Divine. Ray dan juga Rasya di tempat yang berbeda tidak bisa memberikan pertolongannya. Abai berhasil menjatuhkan Rasya, tersisa Ray seorang diri kali ini dengan menggunakan parvalnya. Sudah dikunci posisinya oleh seorang Maal di bagian depan sana. Nongol sedikit, berdiri akan terjatuh. Hati-hati. Clue yang diaktifkan juga oleh seorang Ray untuk mengetahui di mana saja posisi player. Masih ada perlawanan yang akan dicobakan oleh
seorang Ray dari bagian atas. Itu sudah di scope. Minimal Maal sama Dut sudah nge-scope ke arah sini nih. Iya. Berdiri aja hilang kepala itu. Zona Iya. sudah mulai menyusut. Gak ada opsi lain dan itu dia. Akhirnya satu hit Dut dilanjutkan terkena zona juga sedikit menjadi poin eliminasi buat Dut. Gila ini Abai main reckless banget sih. Tadi udah depan-depanan 2 lawan 2, nge-charge grenade sampai meledak di tangan. Sempetnya. Orang udah tinggal adu pick aja gitu ya kan, adu nge-spray. Tapi kalau Abai beda tadi mainnya. Tapi udah, hasilnya tetap masih menjadi kemenangan untuk RRQ Kazu. Dan nggak bisa dipungkiri follow up dari Azril itu itu menjadi bagus penembus dosanya dia di round sebelumnya menurut gua. Parah. Jadi fair enough. So, kita akan lanjut ke round selanjutnya EVOS Divine. Hati-hati. Oke, udah naruh Santino di belakang. Ya. Langsung lebarin sayapnya ke kiri seperti yang Bung Surya bilang. Rahasia selalu melakukan pelebaran sayap ke sebelah kiri dan oke, bakal coba di-rush di arah titik sebelah kanan. Cukup berbahaya, tapi itu dia di depan mata sudah terdapat 2 player dari EVOS Divine dan RRQ pun lumayan kelimpungan, tapi mau lagi memberikan kontribusinya setelah tidak nampak di game pertama. Abai juga mendapatkan 1 poin dengan grenade. Itu di atasnya udah kelihatan di mata seorang Rahasia, tapi ini menjadi waktu yang cukup lama sehingga RRQ pun menjadi cukup produktif untuk mendapatkan sisa player dari EVOS Divine. Sekarang giliran Rahasia yang tersisa sendiri saja. Cukup berbahaya, langsung dihabisin dengan sangat baik oleh Maal. Susah banget memang di Divine tadi untuk naik melakukan war di bagian atas sana. Ya. Gak sempat melakukan lemparan granat karena Abainya di posisi open kayak gitu aja berani banget maju Ya, ke depan, diterobos saja. Dia tahu di depan dia ada orang. Ya. Dia chemistry-nya itu gimana ya, 2 orang ini Azril Abai ini. Untuk chemistry-nya sudah bagus banget. Kapan harus menggunakan Casey ketika Abainya sekarat tadi aku perhatiin Casey-nya bisa ditekan. Ya. HP Abai juga nggak full gitu. Sebenarnya bisa digunakan tapi ditahan, bener-bener ditahan dulu. Ya. Digunakan ketika timingnya sudah tepat banget. Intellect Center kali ini akankah menjadi kemenangan untuk RRQ Kazu di match point ini? Rahasia 1 hit sudah mengenainya, dibuat tidak sempat untuk melakukan backup karena sudah akan sampai saja Bax terjatuh. Itu dia Casey-nya memberikan follow up. 2 player bahkan sudah tertekan. Masih ada Kocel, tersisa Kocel, ternyata 1 orang saja berhadapan dengan 4 player. Dan ini dia RRQ Kazu mendapatkan poin pertama menjadi 1-1.